Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 4 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menyerang unit angkatan bersenjata Ukraina AFU di dekat Dvorehnaya, Sinkovka, Brestovo, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Hingga 30 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 1 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20 dihancurkan. Di arah Krasny Liman, sistem penerbangan, artileri, dan penyembur api berat grup pasukan Center menghantam unit AFU di dekat Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk. Musuh menderita kerugian hingga 225 tentara Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 1 howitzer self-propelled Gvozdika, dan 1 howitzer D-30 ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Letjen Igor Konasenkov menyebut secara total, 405 jet tempur Ukraina, 228 helikopter, 3.651 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.534 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.501 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.292 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Di kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataan resminya mengatakan Rusia kehilangan 530 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 8 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 3 unit artileri dan 15 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 175.690 prajurit selama konflik. Termasuk 3.627 tank, 6.999 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 405 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga merilis rekaman cuplikan penghancuran 2 tank tentara Rusia. Tank Rusia mencoba menerobos posisi Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59. Tapi tentara kami bertemu dengan tamu tak diundang dengan benar. Tank pertama langsung dihantam, dan awak tank kedua mencoba melarikan diri, kata Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi, tanggal 4 April. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan gabungan dengan militer dan pejabat pemerintahan. Saya terus berhubungan dengan komandan kami yang menghadapi negara jahat di medan perang. Format khusus pertemuan militer kami diadakan hari ini. Jenderal Seresky, tentang Bakhmut, Panglima Tertinggi, Kepala Direktorat Intelijen Utama, tentang situasi militer secara keseluruhan. Kementerian Pertahanan, tentang pasokan amunisi dan segala hal lainnya sesuai dengan kebutuhan para pembela kita. Keputusan sudah dilaksanakan, kata Zelensky. Пану прем'єр-міністру Трюдо за незмінну підтримку, за черговий її прояв, фінансову допомогу обсягом 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які наш бюджет вже отримав. Докладно обговорили ситуацію на полі бою і безпекові потреби нашої держави, щоб швидше відкинути ворога з нашої землі і тим самим швидше завершити цю війну. Ми маємо ще більше мобілізувати світ.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.